mencoba gimana sih, apa sih karya seni bonsai gitu. Okay. Kebetulan juga Ini sancang Bli Kris ya? sancang, jadi tepatnya wacang. Wacang ini Bli? Wacang. Oh ini wacang sahabat bonsai. Jadi seperti ini sangat gayanya sangat menarik, ini cantik sekali. Ini masih tersembunyi ya Bli Kris ya. Tempatnya Belum di apa namanya, dipublikasikan nih. jarang dipublikasikan. Calon ini Bli ya. Ya Tengkaro ke depannya bisa lebih baik lah ya. Ini udah, menurut saya ini udah bagus sekali nih Bli Kris. Wacang nih jadi Bli Kris ya. Wacang. Ini wacang. Wacang itu wahong sambung sancang ya, kulasi sancang. Wahong sambung di sancang. Gayanya meliuk-liuk. Untuk gayanya apa nih Bli Kris? Konsep gayanya ini bisa dibilang semi cascade ini. semi cascade ya. Kebetulan ini potnya sedikit kebesaran pot, tapi ada juga yang bilang sudah pas. Ada bilang kebesaran pot, tapi emang nggak kebesaran pot dia. Ini dengan pot relief ya. Banyak masukan dari teman-teman senior juga untuk potnya. Mungkin yang ini yang agak sedikit mengganjal. Gimana aja nanti ya, kalau benar-benar nekat mungkin kita empuk kita pecahin ini biar dipecahin nih ya. Kita isiin di sini panorama sedikit tentang batu-batuan untuk memasukkan kesan atas tebing lah ya, atas tebing dia gitu. Kalau nggak masuk, kalau kasihan sama potnya terpaksa kita pakai pot oval atau tipis ya. Jadi ini udah berapa lama di sini Bli Kris? Ini sebenarnya nggak terlalu lama, ini perkiraan ya 1,5 tahun lebih lah. 1,5 tahun ya. Ini dari teman di daerah Cemagi. Oh daerah Cemagi. Ya, teman juga. Daerah Cemagi ya. Kendala dia jual tuh kendala tempat soalnya. Oh. Karena dia pohonnya menjulur. Jadi yang katanya sih kendala tempat, tidak tahu. Nah, untuk ambilnya ini berapa kira-kira Bli Kris? Boleh saya intip sedikit nih atau gimana? Kalau untuk ngambil dulu. Ya belinya ya, berapa nih kira-kira? Nominalnya lah berapa lah? Kalau untuk korek-korek sedikit lah nih. Kalau nominalnya dulu ngambil, artinya bisa dibilang lumayan murah. Untuk nominal harganya masih di angka ya 10-an lah. Puluhan ya Bli Kris? Puluhan lah. Puluhan juta. Ya puluhan, tapi di bawah. Di bawah 10? Ya di tengah-tengah lah. Oh tengah-tengah. Ya untuk nominalnya ya seperti perkiraan ya segitu dulu. Jadi, tapi bentuknya dulu pohonnya sudah didesain seperti ini, cabangnya sudah ada semua. Cabangnya sudah ya, ada. Kebetulan ya. Juga ini pohonnya didesain sama apa namanya Haji Abian, juga salah satu guru saya juga. Makin berminat juga memilikinya. Tertantang gitu rasanya Bli ya. Untuk meneruskannya. Jadi sudah ada, tinggal melanjutkan perantingan dan desain finishing aja. Bagaimana konsep. Berapa persen kira-kira nih sudah jadinya Bli Kris? Ini bisa dibilang sudah 60%, belum 75%. Belum 75%. Belum, masih lama ini. Masih lama ya. Tapi banyak orang udah rapat. Bisa belum ini. Belum masih. Tapi banyak orang juga yang tergoda. Banyak teman-teman. Tapi belum dijual kan itu Bli Kris? Nah, untuk sementara ini belum dijual ya. Jadi tahan. Jadi ini wacang. Liuk ini cap batangnya Bli Kris. Kayaknya nih memang dari alam. Dari alam ya. Dari alam, ini gerakannya dari sini saya suka. Sangat bagus sekali. Di belakangnya ada akar memutar. Oh, gitu. Kayak apa ya, kayak memutar dia. Bisa diputar dikit Bli? Bisa. Kita putar dikit. Belum dicukur. Iya. Rimbun itu yang putar sedikit, bisa dilihat dari sini. Di sini ada akarnya. Ini dia nekuk dulu ke Itu sini. dia akar mutarnya. Bagus sekali ya, sahabat bonsai. Di sini akar. Di bawahnya juga banyak akar. Oh gitu. Nah, nantinya saya maunya akarnya tak keliatin, nanti tak isi kesan-kesan apa namanya batu-batuan. Batu-batuan ya. Oke. Pohonnya kondisi lumayan subur. Dengan subur nih Bli Kris. Kemarin soalnya habis ya sempat ngangkat nanti media juga sempat. Ya, cukup. Nah,
untuk media tanamnya wacang atau sancang ini apa saja, Bli Kris? Kalau untuk media tanamnya sebenarnya semua sama seperti media yang lainnya yang dipakai sama teman-teman penghobi semua. Cuma tergantung di sini apa namanya selera emang pakai apa itu sebenarnya mindset kita aja sih sebenarnya. Kalau saya di sini terus terang di sini ya saya minim sekali sama pupuk terutama pupuk Dekastar. Nggak isi loh. Nggak isi pupuk Dekastar ya? Hampir semua nggak isi. Minim sekali dengan Dekastar. Gitu ya. Ya, saya maunya gini, saya mencoba untuk mencari solusi yang lain yang lebih ringan lah biayanya. Jadi bagaimana sih caranya mencari eksperimen sedikit lah. Jadi saya memakai pupuk kompos pupuk kambing. Bahkan 2:1 sama pasir malang. Oh, berarti pupuk kompos 2 pasir malang 1. Ya. Bahkan full kotoran kambing itu. Full. Bahkan ada di sana sancang juga yang full kotoran kambing sama kimang. Enggak isi pasir sama sekali. Aman ya Bli Kris itu. Nah, itu dah jadi banyak yang bilang. Ya, itu dah. Pupuk kambingnya banyak nanti panas ya. Bisa kuning. Nah, logikanya begini kalau saya ya pengalaman saya pribadi. Kalau yang lain mungkin berbeda. Ini pengalaman pribadi. Okay. Pupuk kompos atau kambing ini emang panas dia, emang terlalu gimana ya? Pupuknya lumayan. Setelah kita isi banyak pupuk ini, daunnya akan menguning dia yang nama itu. Yang nama menguning. Tapi jangan takut. Menguning dia, terutama di kimang ini cepat sekali efeknya kelihatan. Kuning, habis itu kuning, dia akan mulai rontok. Emang sih kuning dibilang sama orang kuning, tapi dia kan rontok itu. Dalam 1 minggu itu akan rontok. Nah, ketika dia rontok, di sana dia akan mulai tumbuh tunas baru lebih banyak lagi. Dia mau kayak gini loh, kayak ular mengganti kulitnya gitu loh. Iya. Dia akan mencari membuat yang baru lagi. Itu kalau saya pengalaman ini belum ada, soalnya saya coba kimang yang di sana ada kimang, nanti bisa review. Bli Kris nih untuk penyiramannya gimana nih Bli Kris untuk sancang ini atau wahong? Kalau penyiraman biasa 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali ya? Di sore atau pagi? Saya cenderung di malam hari. Oh, di malam hari ya? Kan semalam-malamnya. Oh gitu. Ya kan mau tidur baru disiram. Ya. Itu di musim panas atau musim hujan? Enggak pakai musim pokoknya itu. Oh, udah. Ya sudah ya seharian lah, rutin sehari-hari lah segitu. Jadinya malam ya pukul sebelum tidur lah. Sebelum tidur ya malamnya. Itu sih biasanya. Full siram sampai atas atau bawah aja Bli Kris? Kalau saya yang sendiri atas sama bawah. Atas sama bawah. Nah, karena gini, kalau malam hari, jadi kalau banyak air di atasnya tuh kayaknya lebih bagus ya. Ya, bagus penyerapannya. Nah, untuk pupuk daunnya ini diginiin Bli Kris apa namanya, dikasih atau gimana? Nggak pakai pupuk daun ya. Terus terang di sini kalau saya sini belum pernah. Artinya kalau mungkin nanti kedepannya mungkin mencoba. Kalau sekarang belum sih. Kalau pupuk daun seperti pupuk kimia itu sama sekali nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Pokoknya saya cenderung di perawatan serangga sama perawatan lumut ya. Jadi tetap jadinya daunnya tetap gini ya, warna hijau gitu, tanpa nggak pupuk daun ya. Misalnya apa itu nggak pernah, cuma cuma ya itu aja, rajin insek sama fungisidanya. Jadi itu sahabat bonsai sedikit tips ya. Kuning rontok, habis itu dia tumbuh lagi tumbuh yang baru-baru lagi. Lebih banyak lagi dia akan tumbuh. Sehingga ya seperti inilah jadinya. Nah, memang kalau pupuk kompos atau pupuk kambing itu banyak yang bilang cenderung banyak penyakit ya. Atau membusuk. Artinya ya. nih memang tidak difermentasi Bli Kris ya. Tidak sama sekali. Jadi itu sahabat bonsai. Di sini memang difermentasi. Kebalikan ya. Jadi nggak difermentasi, pupuk biasa, dia pupuk kambing biasa. Jadi kebanyakan memang betul itu banyak penyakit, banyak kutu di membusuk, banyak
tetapi saya selingi dengan dua perawatan rutin dengan insektisida sama fungisida. Insektisida saya pakai Alika. Fungisida pakai Ditan. Nah, insektisidanya itu saya semprot dari ujung atas sampai bawah, juga dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, atas ke bawah, dari bawah ke atas. Media juga saya semprot. Oh gitu. Saya tahu ini penyakit mulu di sini. Saya tahu itu. Tapi logikanya begini juga, walaupun kita semprot di sini toh nyiram juga jatuh ke bawah kan. Itu kan logikanya kayak gitu kan. Nah, tapi saya juga semprot juga di sini. Berapa gini tuh beli? Takarannya untuk berapa lamanya? 2 minggu, 1 minggu waktu. Biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu untuk sekali. inseknya ya. Insektisidanya. Kalau fungisida sebenarnya ini udah bisa difungisida nih. Udah tumbuh lumut. Ya. Udah mulai tumbuh lumut kayak gini. Ini udah harus difungisida nih. Di seperti ini. Ini dah yang menghambat biasanya. Ya. Pertumbuhannya. Ya. Oke. Pakai Ditan ya beli Kris ya. Perlu. Seperti lulur ya. Ya. Untuk pemakaian itu gimana beli Kris? Ditan. Nah kalau Ditan itu ada yang oles, kuas. Ya. Kalau saya pakai semprot. Oh pakai semprot ya. Olesnya itu berhari-hari atau seharian penuh itu. Nggak bisa lah sampai full kelihatan. Tapi saya semprot. Nah untuk nggak sampai 2 menit udah selesai. Untuk daunnya berarti aman ya beli Kris? Aman. Kita artinya semprot ya. Di sini memang sih nggak macet ya, tapi kita bisa tetap dia solusikan lah sedikit biar dia keluar. Cair bagaimana, jangan terlalu cair, jangan terlalu kental. Nah beli Kris, ini saya mau tanya lagi nih. Untuk sekarang ini berapa ada koleksi bonsai sancang ini? Sancang aja Pak semua? Ya untuk sekarang ya sancang aja lah. Sancang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sancang. 6 sancang. Oh 6 sancang sahabat bonsai. Tapi nanti mungkin di berikutnya kita review ini satu-satu. Iya, siap. 6 sancang. Untuk keseluruhan bonsai di sini berapa koleksinya beli? Untuk keseluruhannya belasan ya. 20-an ya. 20 ya. Nanti kita akan lanjut lagi untuk review selanjutnya beli Kris ya. Masih ada waktu nanti beli Kris? Masih diterima. Oke. Teman-teman hobi pasti. Soalnya saya tahu ini beli Krisnya sedikit sibuk ini. Terjun kemana-mana nih untuk memperbaiki pohon-pohon yang ada di Bali. Gas tipis-tipis ya. Nah sahabat bonsai, itu tadi ya bincang-bincang saya sedikit bersama trainer Jos Bali asal Singapadu. Beli Kris Pine Lover ya beli ya. Siap. Nama lengkapnya siapa beli? Sebenarnya namanya nggak sih Kris Pine Lover, sebenarnya Wayan Kemar Kristiadi. Oh Wayan Kemar ya. Berarti beli Krisnya Kemar ya. Ya. Jadi Kris Pine Lover itu nama FB sih dulu. Dari dulu, tapi karena lumayan sih artinya sampai sekarang. Identitasnya. Kris Pine Lover ya. Oke. Nah untuk nomor WA-nya berapa beli Kris? Nomor WA 085 953 758 825. Oke, nanti ada di bawah ya, di bawah sini. Ya. Di bawah sini kayaknya nih. Jadi itu ya sahabat bonsai untuk nomor WA-nya. Nah, untuk nama Facebook-nya siapa beli? Facebook Kris Pine Lover. Kris Pine Lover ya. Pakai C ya. Mungkin ada sahabat-sahabat bonsai yang minat untuk di trainer bonsainya di rumah, beli Kris bisa langsung sana untuk training ya. Training untuk pohonnya, wiring, untuk segala macam lah pokoknya. Siap beli Kris ya. Gas tipis-tipis ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, dan like, comment, dan share di Santai Bonsai. Pokoknya subscribe.